Salam juara. Kami Evan Media bersama dengan Ayam Geprek Juara akan mengelilingi beberapa kota di Pulau Sumatera. Selamat menyaksikan. Selamat siang kawan-kawan kakak-kakak juara. Kami dari Ayam Geprek Juara hari ini akan menempuh perjalanan ke Padang, kemudian Aceh, terus menyentuh pulau terluar di Indonesia yaitu Pulau W, ke Sabang. Kita mau ke titik 0 km 0 ya. Kemudian kita akan lanjut ke Medan, terus eksplor Danau Toba dan sekitarnya. Salam juara, bersama Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Masih dalam acara Trip Adventure to Aceh bersama Evan Media. Saya mau cerita tentang skema pemberdayaan yang diangkat oleh Panglima Juara. Yaitu bagaimana Panglima Juara mengajak teman-teman pengusaha muda, teman-teman UMKM yang ingin maju, yang ingin skill up, yang ingin berdaya dan berjaya di negeri sendiri, dengan menggunakan skema jamaah, kolaborasi, dan pemberdayaan. Sebelum Panglima Juara datang ke Aceh, Panglima Juara mendapatkan kontak dari salah satu pengusaha UMKM yang ada di Medan. Kebetulan dulu Panglima Juara sempat berkomunikasi, kira-kira 2 tahun yang lalu beliau adalah seorang karyawan. Ternyata 1 tahun yang lalu beliau sudah keluar dari karyawan dan sekarang menjadi seorang pengusaha. Coba tebak teman-teman, usaha apa beliau? Ternyata beliau usahanya adalah donatku, atau beliau memproduksi donat yang dititip-titipkan kepada kantin-kantin yang ada di sekitar lokasi dia. Ada dia titipkan di rumah sakit, ada dia titipkan di sekolah-sekolahan, ada dia titipkan di kios-kios. Panglima Juara ketemu dengan sahabat juara yang bernama Ade. Beliau adalah mantan karyawan sebuah minimarket nasional terkenal yang kemudian banting setir menjadi pengusaha donat dengan merek Donatku. Donat yang beliau buat itu mirip-mirip, hampir sama dengan donat yang banyak dijual di mal-mal itu. Tetapi tentunya dengan harga yang lebih menantang karena harganya terjangkau untuk masyarakat luas. Harganya sekitar Rp4.000 per donat untuk 1 piecesnya. Selesai kita pergi dari Bang Ade, kita melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Danau Toba. Dalam perjalanan ke Danau Toba, kita melewati tol yang tahun ini baru dibuka oleh pemerintah Indonesia, yaitu dari Medan menuju ke Tebing Tinggi. Tetapi karena tolnya belum nyampe ke Tebing Tinggi, kita masih keluar di sekitaran pintu tol Seirampah. Jadi teman-teman, untuk menuju ke Danau Toba kita masuk ke tol yang barusan dibuka oleh pemerintah Indonesia di tahun 2018 kemarin,
Medan Tebing Tinggi. Tetapi jalur yang sudah dibuka baru Medan ke Serampah. Tak terasa ternyata sudah jam 9 malam kita berada di jalan tol. Ada masalah teman-teman. Ternyata si hitam yang kita pakai, Fortuner VRZ yang kita pakai mengeluarkan indikasi error di dashboardnya. Apa itu? Ternyata tertulis water accumulation fuel filter, please see owner manual. Wah, itu suaranya berisik sekali. Untung sekali Panglima Juara adalah mantan dari karyawan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Kita langsung kontak teman-teman, apa arti makna di situ. Ternyata mendapatkan informasi bahwa bahan bakar yang dipakai mungkin banyak mengandung air, sehingga di fuel filternya itu ada airnya yang mengakibatkan sensornya menjadi berbunyi dan harus segera dilakukan pembersihan. Tentunya sebagai seorang mantan engineer yang ada di Toyota, rasa penasaran saya tergelitik untuk mencari tahu seperti apa cara membersihkannya. Meskipun pada waktu di Toyota saya tidak bersinggungan langsung, tetapi masalah engine kita coba pelajarin, kita buka owner manual, kita telepon teman yang selama ini menjadi bengkel di Auto 2000. Akhirnya kita segera merapat keluar di Serampah, berhenti di pom bensin, dan kita buka kap engine, kita praktekin, termasuk juga kita lihat di YouTube bagaimana cara menghilangkan water akumulasi. Nah, ternyata caranya sangat sederhana teman-teman. Kita buka kap engine, kita cari fuel filternya, kita buka baut tangan yang berwarna putih, terus kemudian di atas fuel filternya itu ada pompa, kita pompa-pompa, set, 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 set. Akhirnya air sama solar keluar. Setelah itu kita tutup lagi dan kemudian kita nyalakan engine-nya. Dan wus wus wus, luar biasa. Sinyal indikasi rusak untuk dilakukan pengecekan tidak menyala lagi dan berjalan normal. Tetapi ternyata kabar berita yang Panglima Juara kabarkan melalui sosial media disambut dengan teman-teman Toyota yang ada di Medan. Akhirnya Panglima Juara mendapatkan telepon, Panglima harap mampir di Toyota FO Serampah agar dilakukan pengecekan sehingga perjalanan Panglima menuju ke Danau Toba, menuju ke Pekanbaru, dan menuju ke Padang bisa berjalan dengan lancar tanpa ada rasa khawatir. Luar biasa teman-teman, itu jam 11 malam. Ternyata jam 11 malam teman-teman Toyota berusaha membantu kita dan membuka bengkelnya. Di sana kita ketemu dengan salah satu stafnya dan mereka dengan sigap membuka fuel filter, melakukan pembersihan, dicopotin semua, disemprot pakai kompresor. Dinyatakan, oke Panglima, mobil sudah fit lagi, silahkan melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya suatu saat Panglima Juara terkejut. Ada tulisan di pinggir jalan, tulisannya durian 5.000. Wah, Masya Allah, ini durian murah sekali. Ada kira-kira beberapa orang berjualan di pinggir jalan di tengah hutan. Kemudian Panglima Juara mampir. Setelah mampir kita datang ketemu sama penjualnya. Bang, ini bener bang, durian 5.000. Iya Pak, bener Pak, tapi yang 5.000 yang itu Pak. Ah, yang itu yang mana? Ternyata yang duriannya segini teman-teman. Jadi ada durian kecil yang itu dijadikan sebagai alat promosi yang sebenarnya durian kecil ini tidak layak makan. Ya kan? Jadi tulisan 5.000 itu dipakai oleh penjualnya untuk menarik pembeli yang melintas di tengah hutan tersebut. Bang Sadamanik, kan jualan di sini udah hampir 10 tahun ya? Setiap malam. Ya. Pernah ketemu hantu nggak? Pernah Bang. Nggak pernah? Kenapa?
Orang kita udah kayak hantu, udah nggak berani hantunya lagi. Jam 11-12 malam ada orang jual durian di tengah hutan dan kita makan. Tentunya kita sempat berpikir ini yang jualan orang atau beneran. Kita coba lihat, itu kakinya nginjak tanah apa bukan? Oh ternyata nginjak tanah, karena kita akhirnya ngobrol, beliau ternyata bernama Damane. Dan yang luar biasa, Abang Damane ini atau Ucok Damane ini sudah berjualan durian dari SMA kelas 1. Sekarang usianya 35 tahun, berarti hampir lebih sekitar 15 tahunan Bang Damane ini berjualan durian. Semangat untuk mencari nafkah bisa mengalahkan suasana gelap, suasana sendirian, suasana ketakutan untuk mencari nafkah menghidupi keluarganya. Semangat itulah teman-teman yang wajib kita tiru sebagai anak bangsa. Semangat itu juga yang wajib kita tularkan ke seluruh anak bangsa untuk membangun jaringan yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman sekalian, setelah kita menikmatin satu durian dari Bang Damane, kita melanjutkan perjalanan dari tebing tinggi kita menuju ke Pematang Siantar. Setelah kita bermalam di Parapat, di halaman Masjid Agung Parapat, kita bergerak menuju ke pelabuhan. Pelabuhan yang kita tuju adalah pelabuhan untuk menyeberang dari Parapat menuju ke Pulau Samosir. Ada beberapa pelabuhan, tetapi yang terdekat dengan kita adalah pelabuhan Ajibata, nanti menuju ke pelabuhan Tomok yang ada di Pulau Samosir. Luar biasa teman-teman, pemandangan indah yang ada di Samosir dan Danau Toba. Tak hayal apa yang mereka katakan bahwa Samosir dan Danau Toba adalah sekeping surga yang diturunkan di bumi. Teman-teman sekalian, tidak terasa perjalanan dari Padang, Melaboh, Sabang, kemudian melalui pesisir timur, Sulawah, Sigli, Lok Sumawe, Medan, Danau Toba, Samosir, Pekanbaru, dan ke Padang. Ternyata perjalanan yang luar biasa, perjalanan yang sangat indah dan akan terus terkenang. Dalam perjalanan ini sangat banyak sekali kesan dan pesannya. Yang pertama adalah Indonesia itu indah teman-teman. Yang kedua teman-teman, kuliner Indonesia itu benar-benar kuliner luar biasa. Sebuah masakan-masakan, minuman-minuman yang sangat-sangat menggugah selera. Tidak hanya sedap dipandang mata tetapi juga sedap di lidah. Jadi teman-teman jangan lupa selalu
tuju kuliner Indonesia, kuliner anak bangsa, agar teman-teman semuanya bisa menikmati indahnya Indonesia melalui lidah. Dari Sabang sampai Merauke, Panglima Juara sudah merasakannya dan itu luar biasa sekali, cocok di lidah. Semoga teman-teman memiliki kesempatan untuk bisa melakukan perjalanan yang sama. Kalau belum, tonton saja di channel Evan Media dan Panglima Juara. Selesai sudah perjalanan trip adventure to Aceh, selesai sudah cita-cita Panglima Juara untuk menginjakkan kaki di Merauke tahun 2018 dan menginjakkan kaki di Sabang tahun 2019. Tentunya alam Indonesia adalah alam yang sangat indah. Panglima Juara masih akan terus melakukan perjalanan mengelilingi Indonesia karena Panglima Juara memiliki prinsip membaca itu merubah dirimu, menulis merubah dunia, melakukan perjalanan merubah dirimu dan dunia. Bersama Panglima Juara Manusia 5 Kuadran dalam trip adventure Aceh, tonton dan saksikan di channel Evan Media dan Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.